Halo teman-teman, kali ini kita akan berbagi soal pemupukan sistem tanam pagar. Ini kopi saya yang di dataran tinggi ya. Karena banyak yang nggak percaya bahwa ini tanamannya usianya 4-5 bulan ya. Mungkin mau masuk usia 5 bulan. Seperti ini penampakannya ya. Nah, ini jaraknya dari kiri ke kanan 0,80, untuk jarak antar bedengnya 2,5 meter. Sedangkan untuk video saya yang sebelumnya di dataran kebun saya di lahan tempat saya ngeriset yang paling bawah atau di kebun yang satu lagi, kalau yang paling bawah ya saya bahas itu 0,5 dikali 2,5 meter. Umurnya sudah 8-9 bulan. Udah ada yang berbunga ya. Bahkan udah ada yang mencoba untuk berbuah. Sedangkan untuk di lahan yang satu lagi juga sudah berbuah, itu 0,5 dikali 2,5, ada juga yang dikali 2 meter jarak antar bedengnya. Oke, kita di sini akan berbagi soal pemupukan. Jadi di sini saya ngeriset ya, menguji coba tanaman kopi sistem pagar yang saya tanami di lahan saya ini di Provinsi Jambi. Ya, tepatnya di Kabupaten Kerinci. Riset saya ini saya mengambil referensi atau instrumen acuannya itu menggunakan jurnal-jurnal yang ada di kampus-kampus yang repetisi dan perpustakaan online yang bisa di-download yang berbentuk PDF. Itu saya download dan saya baca untuk pemupukan kopi dan perawatan kopi. Nah, di sini untuk lebih mempermudah kita pembahasannya, kita tidak usah membuat istilah vegetatif dan generatif. Saya akan bilang bahwa ini adalah kopi dalam masa pertumbuhan ya, bukan pembuahan. Jadi pertumbuhannya sebesar ini ya. Nah, kalau pembuahan itu ada pembungaan ya, pas pembungaan dan juga pembentukan dari biji ya, dan juga pengisian dari biji. Tapi kita untuk masa pertumbuhan dulu. Oke. Nah, kalau di masa pertumbuhan yang saya lakukan pada lahan saya ini, yang pertama kali adalah pengolahan lahannya terlebih dahulu. Di sini kita akan membahas yang non pupuk kimia, ya. Saya di sini tidak menggunakan pupuk kompos, ya, kue ayam ataupun kue sapi, kambing dan sejenisnya. Tapi di sini, ya, saya hanya menggunakan rumput. Jadi saya membuatkan rumput. Saya tidak sanggup membawa kompos dari bawah situ naik ke atas situ, ya, ke atas bukit situ. Itu ketinggian sekitar 1800 sampai 1100 mdpl itu. Jadi saya nggak sanggup membawa dari bawah ke atas karena nggak ada akses jalannya. Memang harus dipikul. Oke. Nah, di sini saya memanfaatkan rumput. Rumput ini tidak saya semprot dan tidak menggunakan mesin rumput. Nah, apa alasan saya tidak menggunakan mesin rumput dalam tahap perawatan dari masa kecil ini? Fungsinya adalah untuk menggemburkan tanah dan membuat teras siring. Kalau pakai mesin rumput, bagaimana kita harus menggemburkan tanahnya? Bagaimana kita harus membuat teras siringnya agar nutrisinya tidak terbawa arus hujan ke bawah? Kalau kita menggunakan cangkul membuat teras siring, ya, kita bahas yang pembuatan menggunakan cangkul dulu ya, untuk pembersihan rumput. Nah, di sini tanahnya saya gemburkan. Di sini saya gemburkan menggunakan cangkul. Nah, oke, fungsi dari pengemburan ini apa? Pertanyaan kan seperti itu. Nah, fungsi dari kita mengolah tanah untuk mengemburkan, Anda lihat sajalah orang mau nanam kentang, mau nanam cabai, mau nanam tomat, mau nanam apapun padi, itu pasti lahannya dibajak, baik itu menggunakan traktor, baik itu menggunakan hewan atau kerbau atau keledai atau apapun, lahannya pasti akan digemburkan. Itu berfungsi ya, kalau dalam penelitiannya, agar oksigen itu bisa masuk ke dalam pori-pori tanah ini. Karena tanahnya ini membuat rongga, ketika kita gemburkan maka dia akan berongga ya. Nah, ada rongganya, mudah untuk kita garukin ya, kita bikin lubang pun mudah ya. Nah, rongga. Kalau oksigen masuk ke dalam tanah, otomatis bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah yang bermanfaat untuk tumbuhan itu akan berkembang biak dan jauh lebih baik daripada kita menggunakan pestisida ataupun yang tidak digemburkan. Oke.
Nah, jadi fungsi pengemburan tanah tadi adalah memberikan ruang oksigen untuk kehidupan bakteri ya, bakteri yang ada di dalam tanah, sehingga dia itu bisa mendekomposisikan rumput tadi ya, bakteri tadi, rumput tadi menjadi sebuah kompos. Yang mana kompos tersebut bisa menjadi nutrisi kepada tanaman kopi. Oke. Namun sebelum itu kita juga tidak boleh melupakan yang namanya pH tanah. pH tanah ini juga perlu kita perhatikan untuk apa? Sebagai untuk acuan kita, seberapa mampukah akar menyerap unsur hara dari pH tanah yang ada di lahan kita ini. Nah, kalau pH-nya terlalu asam, maka unsur hara tidak bisa diserap oleh akar, ke batang, ya, ke daun, dan juga ke ranting, bahkan ke buah. Apalagi untuk pembungaan dan pembuahan. Nah, untuk dari itu, sebelum kita melakukan pengolahan lahan atau pemberian pupuk kimia, kita harus berikan dulu yang namanya kapur dolomit. Oke, kapur dolomit sangat bermanfaat untuk mengatur pH tanah dan juga memberikan kalsium ya atau magnesium kepada tanaman yang hendak kita tanami pada lahan kita, baik itu tanaman kopi ataupun tanaman apapun. Nah, oke, sampai di situ sudah paham ya teman-teman. Kita lanjut masuk ke tahap pemberian pupuk kimia. Pupuk kimia itu saya berikan urea, gandalsin yang merek dagangnya huruf D, terus Ponska, terus saya berikan yang namanya untuk pengendalian hamanya itu furadan ya, yang sistemik. Jadi furadan itu berfungsi sebagai untuk mengontrol mengontrol hama-hama yang ada di dalam akar, daun, batang maupun dalam pembuahan. Jadi kalau furadan itu ada yang sistemik, ketika kita taburkan ke tanah, dia akan menyerap ke daun, ranting, batang, dan juga kalau dalam pembuahan dia akan menyerap ke dalam buah. Jadi seperti kayak penggerek, kayak hama, kutu-kutuan atau dan segala macamnya itu bisa dikendalikan dengan furadan. Furadan itu bukan disemprot ya, tapi ditaburkan dicampur dengan pupuk. Oke. Nah, kalau dalam masa pertumbuhan seperti ini, saya kalau yang namanya merek dagang gandalsin yang merek dagangnya huruf D ya, kodenya huruf D itu untuk daun, batang, ranting dan segala macamnya, perakaran, itu saya campur dengan nitrogen dan juga saya campur dengan Ponska. Terkadang kalau sulit mencari Ponskanya, saya hanya mencampurkannya dengan nitrogen. Nah, karena itu untuk menambah persentase kepada pupuk nitrogen itu sendiri agar pertumbuhan dari batang kopi ini jauh lebih maksimal. Jadi pertumbuhan masa-masa kecil seperti ini ya, itu jauh lebih cepat pertumbuhannya. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham ya. Nah, untuk dalam pemupukan itu yang saya lakukan, dan untuk pengendalian hamanya dalam masa kecil saya hanya menggunakan fungisida atau inseksida yang berjenis furadan. Jadi teman-teman mungkin boleh dicoba di lahan Anda, ataupun ada komentar yang lain pada video ini, silahkan saja, saya menerima kritik apapun. Dan ini adalah riset saya, penelitian saya kepada lahan yang ada di tempat saya ini, dan jumlah populasi yang saya uji adalah kurang lebih sekitar 4-6 ribu batang. Jadi cuman itu yang bisa saya sampaikan. Nitrogen itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan kecerahan pada daun ya. Sedangkan gandalsin itu berfungsi juga untuk pertumbuhan akar, daun, batang dan juga ranting ya, untuk merangsang pertumbuhan tersebut. Sedangkan furadan itu bermanfaat, maksudnya furadan, fungisida atau inseksida itu bermanfaat untuk mengontrol ya jamur, kutu-kutuan, serangga yang tidak baik untuk tanaman kopi. Oke, nah jadi jangan sampai kita memberikan pupuk, daunnya hijau dan segala macam,
nanti itu akan mengundang yang namanya serangga. Jadi karena dia ini terlihat sangat menarik, sehingga serangga itu sangat suka kepada daun kopi yang mengkilat, yang terlalu hijau, serangga itu sangat suka. Sehingga kalau sudah banyak serangga, otomatis serangga tersebut kadang-kadang membawa yang namanya jamur. Makanya untuk mengontrol hal tersebut, kita campurlah pupuk kimia itu dengan furadan, dengan inseksida. Oke, buat teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya di sini tidak mengajari dan juga tidak menggurui teman-teman yang senior-senior, dan saya juga tidak menyalahkan sistem tanam konvensional. Di sini saya hanya berbagi sharing apa yang telah saya lakukan, apa yang saya teliti, dan saya akan update perkembangan dari kebun ini setiap minggunya. Jangan lupa selalu tonton dan tunggu saja di channel ini video-video saya yang selanjutnya tentang tanaman kopi sistem tanam pagar kopi robusta. Dengan akhir kata, jika ada kesalahan sedang penyampaian, teman-teman bisa memberikan kritikan, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.